Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini sekalipun cuaca di luar hujan, tapi insyaallah tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Terlanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari Nabi namun syarat dengan makna. Dan kita masuk pada halaman ke-182 pada poin ke-52, bicara seputar nazar. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'si. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah bermaksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini bab yang sangat penting sekali, karena kalau bicara tentang nazar ini umum di masyarakat, terutama orang-orang awam itu, mereka biasa bernazar dengan sebuah keyakinan bahwa nazar itu bisa membolak-balikan takdir. Padahal sebenarnya takdir itu tidak akan bisa dirubah dengan nazar. Kita sering mendengar di masyarakat kalimat, kalau seandainya anak saya sakit kemudian sembuh, maka saya akan sedekah. Kalau seandainya anak saya lulus dari universitas, maka saya akan menyembelih seekor sapi kemudian saya akan sedekahkan ke panti asuhan. Kalau seandainya ibu saya sembuh, saya akan ajak dia naik haji atau umroh. Sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti ini di masyarakat. Lah, dalam bahasa fikih itu disebut nazar iwad namanya. Nazar barter. Lah, nazar seperti ini, Bu, tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Ada 5 perkara yang harus dipahami. Pertama, orang yang sudah bernazar biasanya kebanyakan mereka tidak sanggup melaksanakannya. Pamannya seperti contoh tadi, kalau ibu saya sembuh, maka saya akan ajak dia berangkat haji. Sudah sembuh, tak berangkat-berangkat, Bu, karena berat melaksanakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, timbul penyesalan, Bu. Kenapa dulu saya bernazar? Kenapa saya dulu bernazar? Coba kalau nggak bernazar kan nggak seberat ini. Nah, itulah, maka jangan sembarangan nazar. Apalagi ketika nazar itu muluk-muluk pula nazarnya itu. Kalau anak saya sembuh, saya kasih makan orang satu kampung. Dari mana duitnya itu? Akhirnya timbul penyesalan, kan, Bu? Kemudian yang ketiga, sama dengan membeban-bebankan diri akhirnya. Yang tadinya tidak banyak pikiran, akhirnya kepikiran.
Yang tadinya tidak banyak tanggungan, akhirnya banyak tanggungan. Stres sendiri jadi hidupnya. Kemudian yang keempat, ini bentuk su'ul adab namanya Bu ya. Su'ul adab itu artinya buruk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan itu kalau kita memberikan sesuatu kepada Allah. Ini kan su'ul adab namanya Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan sesuatu kepada kita itu tidak harus dengan imbalan dan tidak berhajat dengan imbalan. Karena satu jarum yang diletakkan di air lautan kemudian diangkat, kemudian di ujungnya ada satu tetes. Lah satu tetes itu cukup untuk memberi makan seluruh makhluknya, untuk memenuhi hajat seluruh makhluknya. Allah gak butuh dengan barter. Makanya orang kalau mengatakan seperti itu, kalau anak saya sakit kemudian sembuh, saya akan kasih makan orang satu kampung, saya kasih makan 3 yayasan fakir miskin, saya akan naik haji dan begitu seterusnya. Ya sekalipun bagus nadarnya, tapi kan ini su'ul adab ma Allah namanya ya. Buruk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, saya katakan dari awal, nazar itu tidak merubah takdir. Nazar itu tidak merubah takdir sama sekali. Bukan karena ibu bernazar, kalau ibu saya sembuh saya akan naik haji, saya ajak ibu saya naik haji, tiba-tiba sembuh. Tidak ada. Banyak orang nazar kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya kok. Lah karena 5 poin inilah Bu, maka jangan sembarangan nazar. Ya, nazar itu yang mutlak-mutlak aja dalam ketaatan, bukan karena sebuah iwad barter. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taati Allah. Barang siapa yang bernadar karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilaksanakan. Intinya bahwa ibu jangan sembarangan nadar gitu saja. Karena memang hukum nadar sendiri ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, bahkan ada yang sampai mengatakan haram di permulaannya. Tapi kalau nazar itu sudah terjadi, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan kalau seandainya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bu, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nazar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la yaruddu syai'an. Karena nazar itu sama sekali tidak menolak apapun, artinya tidak membolak-balikan takdir. Wa innama yustakhraju bihi mim bakhilin. Apalagi nazar itu biasanya tidak terkeluar dari lisan kecuali orang bakhil. Kenapa dikatakan nazar yang sifatnya iwad tadi, barter tadi, tidak keluar kecuali dari orang bakhil? Karena kalau seandainya nazarnya tidak terpenuhi, dia tidak akan bersedekah tuh. Contoh mamanya, kalau anak saya sakit, saya tunggu sampai sembuh. Kalau dia sembuh, saya akan bersedekah. Rupanya tak sembuh-sembuh, akhirnya kan tak sedekah tuh. Nah, itulah letak bakhilnya di situ. Makanya sekali lagi di sini, kalau memang nazarnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya taati. Kalau nazarnya bukan karena Allah, maka hindari. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya itu banyak memuji orang yang bernazar. Seperti Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadharin fa innallaha ya'lam. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah tahu. Artinya tahu apa yang kita nazarkan, tahu apa yang kita sedekahkan, dan pasti akan diberikan pahala.
Tapi yang dimaksud nazar di sini tidak ada kait mengait dengan nazar barter tadi. Kalau saya berhasil saya akan begini, kalau ibu saya sembuh saya akan begitu. Bukan itu maksudnya nazar yang dipuji. Tapi nazar yang terpuji itu adalah nazar dalam rangka ketaatan dan tidak ada embel-embel kecuali hanya ingin melakukan ketaatan. Seperti dia mengatakan lillahi alayya nadhrun. Saya ingin bernazarlah, bukan karena kalau saya sembuh, kalau dia sembuh, kalau dia berhasil, kalau dia lulus. Bukan, enggak ada apa-apa. Memang dia bernazar saja. Pokoknya nanti kalau bulan ini keluar uangnya, saya ingin nyembelih kambing, saya akan panggil fakir miskin, anak-anak yatim makan di rumah. Nah, itu bagus, Bu. Ya. Nazar yang seperti ini bagus karena tidak ada embel-embelnya kan? Tidak ada sistem barter tadi. Inilah yang dipuji di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti Allah mengatakan surah Al-Insan ayat 5 ini dan sampai 7. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari segelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, minuman sorga, yaitu mata air dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang berdiri di luar sana, tepat ketika matahari berada di atas kepala, berdiri saja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang berdiri itu namanya Abu Ismail. Jadi Abu Israil, namanya Abu Israil. Jadi Abu Israil ini dia berdiri di tengah-tengah terik matahari, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak bergerak orang itu? Sehingga kemudian Rasul bertanya, siapa itu yang berdiri itu? Ngapain dia berdiri di situ? Kan panas itu. Maka orang mengatakan, Rasul, itu Abu Israil katanya. Dia bernazar. Nazarnya an yakuma fi syamsi. Pertama, berdiri di atas terik matahari. Yang kedua, wala yaqud, tidak akan duduk. Kemudian yang ketiga, wala yastadil, tidak akan diberi naungan kepalanya, tidak menggunakan payung. Wala yatakalam, dan tidak berbicara. Jadi nazarnya 4. Berdiri di atas terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berpayung, dan tidak akan bicara sama sekali. Dan dia tidak akan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, murhu falyatakallam, wal yastadil, wal yaqud, wal yutimma saumahu. Perintahkan kepada Abu Israil bicara, bernaung, duduk, sempurnakan puasanya. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri tegak di tengah lapang, disentuh oleh sengatan matahari, tidak duduk, tidak berpayung, tidak akan bicara, dan akan batalkan puasanya. Maka Rasul mengatakan, perintahkan Abu Israil itu, ngapain kayak gitu? Sebaiknya dia segera pergi dari situ. Bicara dia, suruh bicara dia, suruh berpayung dia, suruh duduk dia, sempurnakan puasanya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan nazarnya Abu Israil ini? Karena nazar seperti itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Apa nazar seperti itu manfaatnya? Apalagi dia bernazar untuk membatalkan puasanya lagi, itu kan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Nabi mengatakan, barang siapa yang bernazar karena ingin bermaksiat kepada Allah, jangan dimaksiati Allah, batalkan nazarnya.
Atau juga ada satu kisah, ini berbeda dengan kisah yang tadi. Kisah ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Jadi Uqbah bin Amir ini punya saudari, dia bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah dari rumahnya tanpa sandal. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasul, saudari daripada Uqbah bin Amir, bernazar ingin jalan kaki dari rumah ke Masjidil Haram. Kan jauh tuh, ya. Apalagi nyeker gitu ya, tidak pakai sandal. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul langsung menegurnya. Apa kata Rasul? Litamshi walitarkab. Litamshi walitarkab. Sebaiknya dia boleh berjalan tapi pakai sandal, ataupun boleh dengan kendaraan walaupun nazarnya jalan kaki. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan nazarnya? Berbeda dengan kisah yang pertama, Abu Israil dibatalkan nazarnya karena nazarnya saudari daripada Uqbah bin Amir ini baik, ingin datang ke Baitullah, itu kan bagus, ya. Cuman karena jauh dari rumahnya ke Baitullah itu, maka Rasul memberikan pilihan mengganti nazarnya dengan yang lebih baik. Sebaiknya jangan jalan kaki, apalagi sampai nyeker. Pakai kendaraan itu lebih bagus. Dari sini istidlalnya, boleh orang yang bernazar mengganti nazarnya dengan yang lebih baik. Contoh umpamanya nih, saya bernazar ingin iktikaf di Masjidil Aqsa, tapi karena lagi perang melawan Israel, ya, Israel gitu, akhirnya sudahlah saya ganti aja lah. Karena saat lagi perang saya ganti dengan di Masjidil Haram umpamanya, kan lebih baik tuh, karena pahala orang yang sholat di Masjidil Haram saja 100.000. Kalau pahala orang yang sholat di Masjidil Aqsa kan 250 sampai 500 gitu ya. Lah kalau mengganti nazar dengan yang lebih baik boleh. Tapi kalau mengganti nazar dengan yang tidak lebih baik tidak boleh. Contoh umpamanya ibu bernazar ingin iktikaf di Masjidil Haram. Karena nggak ada duitnya, adalah iktikaf di masjid yang dekat-dekat sini aja lah katanya. Oh, nggak boleh. Karena kalau mengganti nazar dengan yang lebih rendah terlarang, tapi kalau mengganti nazar dengan yang lebih tinggi maka dibolehkan berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dua kisah ini sebagai penjelasan dari hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bernazar karena dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, taati Allah, seperti kisahnya saudari dari Uqbah bin Amir ini. Dia ingin bernazar menuju Baitullah Al-Haram, itu bagus, ketaatan. Maka kata Rasulullah, kalau gitu taati, berjalan. Cuman kata Rasul, jangan jalan kaki lah, suruh pakai kendaraan, kan itu. Kemudian juga Rasul mengatakan, wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'si. Barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat, jangan dimaksiati Allah. Itulah kisah Abu Israil tadi. Ngapain dia bernazar menyengat-nyengatkan diri di atas matahari, kemudian berjanji tidak akan duduk, berjanji tidak akan bernaung, berjanji tidak akan bicara, berjanji tidak akan puasa. Ini kan maksiat ini. Makanya Rasul mengatakan batalkan tuh nadarnya Abu Israil itu. Sebaiknya dia pergi dari situ, duduk, bernaung, bicara, dan lanjutkan puasanya. Tapi Bu, namanya nazar itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, syarat nazar itu ada 5 Bu. Ibu kalau ingin nazar itu syaratnya 5. Pertama, tidak boleh nazar kecuali dalam rangka ketaatan. Umpamanya bernazar ingin sedekah ke fakir miskin, bernazar ingin puasa, bernazar ingin umroh, bernazar ingin haji, bernazar ingin berpuasa, dan begitu seterusnya. Maka itu sangat dianjurkan. Kalau ingin bernazar, maka bernazarlah dalam ketaatan. Yang kedua, ya, bernazar sesuai dengan kesanggupan Bu. Jangan ibu tak sanggup bernazar dengan sesuatu yang mustahil ibu lakukan. Contoh nih, ibu tahulah suami ini kerjanya apa gitu ya, per bulan juga dapat berapa. Tiba-tiba kemudian ibu bernazar dengan mengatakan umpamanya, saya ingin bernazar memberi makan orang satu Indonesia. Uang dari mana Bu? Satu Indonesia, negara saja tidak sanggup. Ya, negara saja nggak sanggup kan.
pusing dia mau ngasih makan anak-anak sekolah tuh, sampai minta sedekah kan gitu ya. Itu kan namanya nazar di luar kesanggupan, Bu. Jangan bernazar, jangan luar kesanggupan. Bernazar ingin terbang, saya aja tak punya kan itu. Jadi jangan sampai. Yang kedua, bernazar di luar kesanggupannya, tapi bernazarlah sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga, bernazar kalau memang bentuknya berkenaan dengan barang-barang, maka bernazarlah yang merupakan milik dia. Jangan pula ibu bernazar, saya kalau seandainya ada kelapangan bulan depan lah, insya Allah saya akan bernazar, saya ingin menyembelih kambing tetangga. Nggak boleh, Bu. Ya, itu kambing tetangga milik orang kok, disembelih pula, dibagi-bagikan ke fakir miskin, marahlah tetangganya. Jadi harus milik sendiri kambingnya. Ya beli, sembelih, bagikan ke fakir miskin, karena harus milik sendiri. Yang keempat, jangan bernazar di tempat-tempat yang ada kesyirikan, Bu. Karena begini, di zaman Rasul ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bernazar di satu tempat namanya Buana. Maka Rasul bertanya, di Buana itu ada berhala nggak? Kata Rasul, yang disembah. Oh, nggak ada, kata Rasul. Di Buana itu ada acara orang-orang musyrik nggak? Ulang tahun mereka. Kata sahabat ini, nggak ada, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau tidak ada keduanya, ufi binadrik, laksanakan nazarmu. Jadi Nabi SAW bertanya tuh, pertama tempatnya ada kesyirikan, yang kedua ada acara enggak? Acara-acara yang menjurus kesyirikan itu. Kata sahabat, tidak ada. Berarti kalau ada kesyirikan, ada berhala yang disembah, atau ada acara-acara kesyirikan, tidak boleh bernazar di tempat-tempat seperti itu. Dan ingat bahwa yang kelima, tidak boleh diyakini nazar itu yang merubahnya. Ini khusus dalam nazar iwat. Seperti mamanya ibu punya anak sakit, sudah 3 tahun sakit, akhirnya ibu bernazar, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya akan umroh. Pas habis nazar, sebulan setelahnya sembuh. Sembuhnya anak itu bukan karena nazar, Bu. Karena nazar itu tidak merubah seseorang. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini seperti itulah. Inilah kalau nazar kita ingin terpuji, ingin mendapatkan pahala, maka ikuti syarat-syaratnya. Syarat pertama dalam rangka ketaatan, yang kedua sesuai dengan kesanggupan, yang ketiga harus milik sendiri, yang keempat tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, dan yang terakhir jangan diyakini nazar itu yang merubah kepada orang yang dinazarinya. Ini baru kemudian nazar itu menjadi manfaat dalam kehidupannya. Baik, kita baca sedikit di sini apa yang dikatakan oleh pengarang. Perhatikan bukunya. Kata beliau di sini, nazar adalah seorang hamba mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya menjadi wajib karena nazar. Umpamanya dia bernazar puasa, ingin puasa Senin Kamis selama sebulan. Asal puasa Senin Kamis itu tidak wajib, tapi karena menjadi nazar jadi wajib jadinya. Ya, jadi dia mengilzamkan sesuatu yang tidak lazim gitu ya. Jadi nazar itu bisa dilakukan tanpa ada sebab. Seperti seseorang mengatakan, wajib atasku melakukan sesuatu ketaatan tertentu untuk Allah. Atau mengatakan, aku bernazar akan membebaskan seorang budak. Aku bernazar akan berpuasa ini dan itu. Aku bernazar akan bersedekah berupa ini dan itu. Bisa pula nazar itu dengan adanya sebab. Seperti mengaitkan hal-hal yang disebutkan tadi dengan kedatangan seseorang yang tidak ada, atau ketemunya sesuatu yang hilang, atau kesembuhan. Ya, umpamanya kalau umpamanya ibu dicuri motornya, ya janganlah kalau bisa ya. Contoh ini, kalau motor saya ketemu, saya akan sedekah. Nah itu. Kalau emas cincin saya yang jatuh itu ketemu, maka
1/4 atau 2,5% saya zakatkan, ya. Nah itu nazar-nazar iwad seperti ini itu sudah dijelaskan hukumnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh hukumnya, Bu. Ya, kalau nazar seperti ini. Nah, sehingga apabila telah terlaksana keinginannya, wajib baginya untuk memenuhi nazarnya. Kemudian kata beliau, hadis ini mencakup seluruh jenis ketaatan kepada Allah, sehingga barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, wajib baginya menunaikan nazar tersebut dan tidak ada kafarah. Bahkan dia harus menunaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis ini, dan juga sebagaimana sanjungan Allah kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Seperti Allah mengatakan, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazarnya. Namun demikian hukum asal nazar adalah makruh, sebagaimana Nabi telah melarang. Beliau mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Sungguh nazar itu tidak membawa kebaikan, tidaklah dia muncul kecuali dari orang yang bakhil. Adapun nazar itu melakukan maksiat, jadi kalau ada orang bernazar bermaksiat, maka seorang hamba harus meninggalkan kemaksiatan kepada Allah walaupun dia telah bernazar untuk melakukannya. Lah jenis-jenis nazar lainnya seperti nazar untuk melakukan maksiat, nazar untuk melakukan hal-hal yang mubah, nazar lajaj mencegah diri dari hukumnya nazar lajaj itu bernazar karena emosi, hukumnya sama seperti hukum sumpah. Ketika melanggarnya, pelakunya harus membayar kafarah sumpah karena adanya persamaan makna antara jenis nazar tersebut dengan sumpah. Maksudnya begini, Bu, ya, saya jelaskan, ya. Jadi orang bernazar itu kan ada dua macam, kan, Bu. Ada yang sanggup melaksanakan nazarnya, ada yang tidak sanggup melaksanakan nazarnya. Bagi yang tidak sanggup melaksanakan nazarnya, maka dia wajib membayar kafarah, Bu. Kafarah yang dimaksud di sini kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah itu? Sebagaimana tertera dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyaratu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu thalathati ayamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud-maksudnya, ya sumpah tanpa sengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah pelanggaran sumpah itu adalah satu, memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau yang kedua memberi pakaian kepada mereka, atau yang ketiga memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup maka dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Lah di sini perhatikan, ya. Jadi nazar itu oleh para ulama disamakan dengan sumpah. Ibu bernazar, kalau seandainya anak saya lulus, saya akan menyembelih seekor sapi, saya akan berikan ke Jabal Uhud untuk kasih makan santrinya Abu Humairah umpamanya. Betul sembuh anaknya, Bu. Tak datang-datang sapinya ke Jabal Uhud, ya. Jadi ibu nyesel kan gitu. Kemudian ibu berusaha membeli sapi juga tak sanggup karena mungkin susah dan mahal gitu. Karena kadang sudah bernazar dan ibu tidak bisa melaksanakannya, maka ibu harus membayar kafarah sumpah. Apa itu? Pertama, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau kalau tidak sanggup semuanya dari tiga-tiganya, ibu puasa 3 hari berturut-turut. Lah itu namanya kafarah bagi orang yang tidak sanggup melaksanakan nazar, ya. Dan macam-macam nazar tadi sudah disebutkan oleh pengarang di sini juga, ya. Tapi
saya singkat sajalah biar ibu paham macam-macam nazar itu ada 7. Ya, nazar itu ada 7. Pertama nazar mubah. Yang kedua nazar mutlak. Yang ketiga nazar al-lijaj. Yang keempat nazar makruh. Yang kelima nazar haram. Yang keenam nazar wajib. Dan yang terakhir nazar iwad. Pertama nazar mubah. Maksudnya ibu bernazar itu dalam perkara mubah. Contoh seandainya kalau suami saya datang dari safar, saya ingin bernazar memakai pakaian berwarna merah, pamannya, atau pakaian berwarna hitam, atau pakaian berwarna corak. Nah itu kan perkara pakaian kan mubah, Bu. Perkara pakaian ini mubah. Lah ini pilihan namanya. Perkara mubah itu pilihan. Betul-betul suaminya datang, Bu. Ya. Cuman setelah ibu pakai ngaca tak cocok pula warnanya. Padahal sudah bilang warna hitam, rupanya cocoknya warna biru gitu ya. Lah ini nazar mubah ini bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan berkafarah, Bu. Ya. Walaupun nazarnya mubah gitu ya, tapi kalau tidak dilaksanakan harus bayar kafarah. Ya. Kafarah sumpah tadi yang saya sudah sebutkan. Yang kedua nazar mutlak. Nazar mutlak itu tidak disebutkan objek nazarnya, atau pokoknya saya nazar aja lah kan itu. Nah, itu bayar kafarah itu. Ya. Kemudian yang ketiga nazar lijaj. Lijaj itu maksudnya ghadab, marah. Ibu saking marah, awasnya. Kalau datang saya bernazar, sehingga kasih makan dia, umpamanya kan. Nah ini nazar karena sebuah emosi, lihat emosinya ke positifkah ke negatif gitu. Tapi yang jelas kalau tidak dilaksanakan bayar kafarah. Kemudian ada namanya nazar makruh. Nazar makruh ini seperti namanya nazar seseorang mau menceraikan istrinya karena tetangga sebelah baru cerai, tetangga sebelahnya lagi baru cerai. Dia pun bernazar, aku bernazar juga menceraikan istri saya. Jadi nazar menceraikan istri karena ikut-ikutan orang menceraikan istrinya, itu makruh namanya, Bu. Nah, ini jangan dilaksanakan yang seperti ini. Dan dia harus bayar kafarah. Kemudian ada namanya nazar haram, ini jelas bernazar ingin korupsi, bernazar ingin mencuri, bernazar ingin membunuh. Nah, ini jelas tidak boleh dilaksanakan ya. Nah, kemudian yang keenam ada nazar wajib namanya. Nazar wajib ya dalam ketaatan. Seperti ingin puasa Senin Kamis, puasa Daud, ingin sedekah, itu ketaatan ya. Lah yang dihukumi oleh para ulama yang awal saya jelaskan tadi, nazar iwad itu yang paling banyak. Ini yang terakhir. Itu yang paling banyak di masyarakat lah nazar iwad, nazar barter tadi. Kalau anak saya sembuh, orang tua saya sembuh, anak saya lulus, saya akan begini begitu, begono macam-macam. Lah itu yang seperti ini yang sebaiknya ditinggalkan. Karena ada 5 perkara yang saya sebutkan di awal tadi ya, kebanyakan biasanya tidak dilaksanakan. Yang kedua timbul penyesalan, yang ketiga membebankan diri, yang keempat buruk akhlak dengan Allah, dan yang terakhir tidak merubah takdir sebenarnya nazar apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib sampai di sini, Bu. Ini di antara penjelasan hadis tentang nazar. Silahkan kalau ada yang bertanya. Maksudnya yang nazar itu apa perlu yang dibayar kafarah itu yang saya bernazar atau yang dalam hati aja yang nazar itu harus diungkapkan, Bu. Ya, nazar itu harus diungkapkan, bukan dalam hati. Ya, kalau dalam hati kan niat itu ya. Nazar itu diungkapkan dalam lisan.
Dan nazar yang terpuji itu adalah nazar yang tidak ada embel-embel barternya tadi. Ya, pokoknya saya bernazar sajalah, kalau ada uang saya sedekah, itu bagus tuh. Ya. Tapi kalau nazar yang dimaksud tadi hukumnya makruh sampai haram, itu nazar yang pakai barter. Kalau anak saya sembuh, saya akan menyembelih kambing, saya sedekahkan. Kalau ibu saya sembuh, saya akan ajak dia berangkat haji. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Nah, itu ada yang sampai mengharamkannya gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Gimana? Ada seorang awak ini, seandainya aku bisa berpisah dengan suami zolimku, aku akan berpuasa satu sepekan. Itu apakah termasuk nazar? Ya, nazar lah itu. Itu nazar. Ya. Ibu harus ini kalau memang kejadian, ya kan, maka harus berpuasa sepekan. Kalau tidak, dia bayar kafarah sumpah tuh. Ya. Kok cuman herannya kok sampai seperti itu, kejam banget. Ya mungkin udah kesel sama suaminya ya. Seandainya aku bisa cerai dengan suami zolimku, memang mungkin suaminya udah zolim kali mungkin tuh ya. Ya, anggaplah begitulah. Ya, memang dia ingin pisah dengan suami zolimnya, saking zolimnya begitu ya. Kemudian dia bernazar, kalau sudah pisahkan senang tuh, ingin puasa sepekan, itu namanya puasa mutlak, Bu. Dia puasa, karena kan bukan maksiat nazarnya, dia harus penuhi. Kemudian kalau tidak, dia harus bayar kafarah. Wallahu a'lam. Iya, di sini ada pertanyaan di YouTube ini. Ustadz pakai kitab apa? Oh, saya kira mau tanya apa. Kitabnya namanya Bahjah Qulubil Abrar, untayan 99 hadis dari Jawami'ul Kalim yang menjadi induk bagi kaidah-kaidah penting dalam Islam. Jadi bisa yang dengar YouTube, bisalah kalau ingin mengikuti kajian lewat YouTube setiap hari Selasa, maka bisa pesan di online. Nama kitabnya Bahjah Qulubil Abrar, karya daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu tinggal pesan di online saja. Bisa nanti ikuti pelajaran online setiap Selasa siang lewat YouTube. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.